Iya, aku gak gelem metu ta. Gak, selera apa ya? Ayo ta. Suara itu merupakan bagian yang penting dalam sebuah film. Ketika kita dengerin film yang ada suaranya yang nggak jelas, maka kita itu bakal nggak bisa fokus dan masuk ke cerita filmnya. Jadi kita harus pastiin kalau kita ngambil suara dengan benar. Nah, pengambilan suara yang benar itu bakal ningkatin kualitas suara di film kita nantinya. Ada beberapa cara yang bisa kita terapin ketika kita pengen ngambil suara buat film pendek kita. Jadi pada dasarnya pengambilan suara itu ada field recording sama studio recording. Di field recording ini biasanya itu kita bisa gunain beberapa alat. Yang pertama itu ada compact directional microphone. Nah, compact directional microphone ini biasanya bisa digunain langsung ke kamera. Dan biasanya juga pengambilannya itu satu arah dengan jarak 2 meter. Nah, compact directional microphone ini harganya terjangkau dan cukup murah juga, sekitar 1-2,5 jutaan. Dan ini worth it banget buat kita pakai dalam low budget filmmaking. Kita juga bisa pakai compact directional microphone ini secara terpisah. Ketika kita itu pengen nyewa soundman buat mereka itu ngambil suara secara terpisah pakai bumpul atau pakai kabel extension kayak gitu. Nah, kita juga bisa pakai ini. Selain itu, kita juga bisa pakai directional microphone. Nah, ini directional microphone biasanya ini disebut shotgun mic. Nah, shotgun mic ini biasanya digunain secara terpisah sama soundman, tapi juga bisa digunain langsung ke kamera. Biasanya kalau digunain langsung itu dipakai buat dokumentasi. Nah, kalian juga bisa pakai directional microphone ini ketika kalian itu pengen ngambil suara yang lebih jernih. Karena directional microphone ini biasanya pakai kabel XLR dan bumpul juga. Dan karena kita pakai kabel XLR ini biasanya itu suaranya itu bisa lebih jernih. Karena dia ngambilnya itu double channel. Nah, jadi ini worth it banget buat kalian yang pengen buat ngambil suara di produksi film kalian. Nah, selanjutnya itu juga ada yang disebut sound recorder. Jadi sound recorder ini bentuknya kayak gini. Ini bisa kita pakai ketika kita itu pengen ngerekam dialog atau kita pengen ngerekam suara-suara objek secara tersembunyi. Nah, sound recorder ini biasanya itu harganya lebih murah dan biasanya banyak filmmaker pemula yang beli sound recorder dulu sebelum dia itu beli alat-alat lainnya. Nah, sound recorder ini juga bisa digantiin pakai HP dengan aplikasi Voice Record Pro yang biasanya itu gratis dan bisa kalian pakai sekarang juga kayak gitu. Nah, ini worth it banget ketika kita itu pengen ngambil secara langsung atau misalnya kita pengen ngambil suara interview atau objek semuanya deh. Nah, tapi ini kelemahannya dia itu nggak satu arah kayak gitu pengambilannya, jadi dia itu lebih ke omnidirection, jadi ke semua arah kayak gitu. Pengambilannya itu lebih luas jangkauannya kayak gitu ya. Tapi ini worth it banget ketika kita pengen gunain buat low budget filmmaking. Dari ketiga alat yang aku sebutin tadi, semuanya itu bisa dipakai buat ngambil background sound, terus juga bisa dipakai buat ngambil ambient sound ketika kita itu selesai produksi atau syuting film. Setelah itu kita juga bisa pakai clip on mic. Jadi clip on mic ini merupakan mic yang biasa dipakai secara tersembunyi di badan aktor. Nah, ini contoh clip on mic-nya ini ada di baju aku juga. Jadi aku pakai clip on mic sekarang ini buat ngambil suara. Nah, keuntungannya ketika kita pakai clip on mic ini biasanya itu suaranya lebih jernih karena jarak pengambilan gambarnya itu lebih dekat ketika kita itu ngambil suara pakai clip on mic. Ini cocok banget ketika kita pengen ngambil wide angle dan ketika kita itu punya bumpul dengan jarak yang terbatas dan terpaksa kita harus ngambil dengan jarak jauh kayak gitu. Jadi clip on mic ini worth it banget ketika kita pengen nyembunyiin suara dan ngambil suaranya itu dengan jernih walaupun jarak pengambilan gambar kita itu wide angle. Selain itu kita juga bisa pakai studio recording. Nah, studio recording ini alat-alatnya itu meliputi
ada stand mic, ada pop filter, terus ada studio mic, terus ada mixer juga. Jadi banyak alat-alat di studio recording ini buat pengambilan suaranya yang biasanya itu digunain buat dubbing atau automate dialog replacement. Nah, ketika kita pengen ganti suara dialog atau kita tuh pengen nambahin sound effect kayak gitu buat film kita bisa pakai studio recording buat ngambil suara itu. Nah, keuntungan ketika kita pakai studio recording ini, kita itu bisa variasiin suaranya. Jadi kita lebih bebas buat nge-backup suara, kita bebas buat variasiin suara, kita bebas buat ngedit suaranya nanti. Nah, aku bakal kasih perbandingan suara tiap-tiap alat di video ini. Tes 1, 2, 3, William Sanjaya di sini terus berkreasi, berbagi, dan belajar bersama. Tes 1, 2, 3, William Sanjaya di sini terus berkreasi, berbagi, dan belajar bersama. Tes 1, 2, 3, William Sanjaya di sini terus berkreasi, berbagi, dan belajar bersama. Tes 1, 2, 3, William Sanjaya di sini terus berkreasi, berbagi, dan belajar bersama. Tes 1, 2, 3, William Sanjaya di sini terus berkreasi, berbagi, dan belajar bersama. Tes 1, 2, 3, William Sanjaya di sini terus berkreasi, berbagi, dan belajar bersama. Tes 1, 2, 3, William Sanjaya di sini terus berkreasi, berbagi, dan belajar bersama. Cek 1, 2, 3, William Sanjaya di sini terus berkreasi, berbagi, dan belajar bersama. Nah, semoga kalian bisa ngambil suara dan bisa lebih bijak lagi dalam memilih alat yang bisa kita pakai buat pengambilan suara di film pendek. Tulis pengalaman kalian kalau kalian punya alat lain atau punya cara lain buat ngambil suara di film pendek kalian. Dan minggu depan kita bakal bahas tentang proses post production secara mendasar di film pendek. Jadi pastiin kalian tetap stay tune dan jangan lupa subscribe. Terus berkreasi, berbagi, dan belajar bersama. See you guys.